Wanita duluan. Ada apa? Aku juga harus bersulang untuk Tuan Xia. Maaf, aku tidak tahan alkohol. Aku tidak bisa minum. Pertemuan pertama. Tuan Xia, Anda tidak memberiku muka. Ya, kau harus minum anggur ini. Maaf, aku kurang sopan. Ketua, tolong jaga sikapmu. Bagi seorang wanita untuk mencapai posisiku hari ini, siapa yang tidak tahu apa yang telah kau lakukan? Buat aku senang malam ini. Dan aku akan memberimu sumber daya tak terbatas. Baiklah. Kalau begitu aku harus merepotkan Ketua He. Duduk. Kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Hari ini aku akan menunjukkan pada kalian berdua. Kita lihat saja seberapa cakep seorang ketua kamar dagang, Tuan Liu. Kau baik-baik saja. Ayo pergi. Tuan Liu, ini salah paham. Ini semua salah paham, Liu. Kau ketua kamar dagang. Ini akhir untukmu. Aku akan memanggil sopir untuk menjemput kita. Tidak, aku akan naik taksi sendiri. Apa? Kau berani pergi ke pesta minuman keras yang mencurigakan, tapi kau tidak mau naik mobilku. Pesta minuman keras yang mencurigakan apa? Itu urusan bisnis. Jadi jika aku tidak datang hari ini, apa rencanamu? Panggil polisi. Ini masyarakat hukum. Liu Xuanchen, melepaskan aku. Aku punya apa yang kau inginkan. Ayo pergi. Ngapain bengong? Masuk. Apa kau tidak berpikir? Jika kita difoto lagi, akibatnya akan parah. Apa yang kau inginkan ada di dalam. Ayo. Keluarga Xia selama bertahun-tahun ini telah menerima banyak proyek dan dana dari keluarga Liu. Lupakan soal proyeknya. Setiap dana pasti ada sumbernya. Keluarga Xia nyatanya mengambil 200 juta darimu. Liu Xuanchen, apa kau bodoh? Karena nama keluargamu adalah Xia. Tuan Liu memang dermawan. Kuharap kau dan Nyonya Liu hidup bahagia selamanya. Tuan Liu, apa maksudmu dengan ini? Kau tidak bisa bertunangan dengan Yan Hua, keluarga yang tidak akan menerimamu. Apa yang terjadi antara aku dan Yan Hua bukan urusanmu. Yan Hua suka main-main. Dia tidak cocok untukmu. Kita sudah bercerai. Ini bukan urusanmu. Jangan lupa, selama bertahun-tahun ini, aku telah menyokong keluarga Xia untukmu. Aku tidak berhutang apapun padamu. Hutang? Kau berhutang banyak padaku. Kita lihat saja, apakah keluarga yang berani menikahimu? Gila. Kau tahu semuanya sekarang. Kejadian hari ini, tiba-tiba, Aku sudah menyelidiki semuanya. Ketua Anda yang mengambil uang itu. Dia sengaja menargetkanmu. Jangan khawatir, dia tidak akan muncul lagi di Jiangcheng. Di mana Heng Heng? Aku mengirimnya ke rumah lama. Rumah keluarga Yan. Ayahmu tidak. Kau tidak tahu betapa ibuku menyayangi Heng Heng. Kalau begitu aku akan menjemputnya besok. Kau harus pulang sekarang. Mang Fu,
Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya berharap kau bisa mempertimbangkannya dengan serius. Aku tahu. Aku bisa menunggu. Berapa lama pun. Dulu aku suka main-main, tapi aku bersumpah, hanya kau yang ada di hatiku sekarang. Kau sudah mengatakan semuanya, apalagi yang bisa kukatakan. Yanhua, setelah semua yang terjadi, aku hanya bisa bilang, aku tidak membencimu. Dan aku sangat berterima kasih padamu. Itu sudah cukup. Lebih dari cukup. Aku akan menunggumu sampai hari kau keluar dari bayang-bayang. Baiklah. Aku takut mendengar sesuatu yang tidak ingin ku dengar. Aku pergi sekarang. Istirahatlah. Yanhua, maafkan aku. Aku tidak akan pernah bisa mencintai seseorang seperti dulu. Ada masalah dengan proyek selatan. Perkiraan waktu kita mungkin perlu diundur sedikit. Oke. Tapi para investor sudah mendesak kita. Oh ya, Presiden Nai telah menghilang. Termasuk yang lainnya yang ada di sana hari itu. Bisnis mereka juga terdampak. Siapa yang bergerak? Liu Xuanchen atau Yanhua? Aku tidak tahu. Karena kita tidak membutuhkan mereka. Mari kita tarik persiapannya. Baiklah. Heng Heng, cepat kemari. Kau di mana tadi? Aku pergi ke rumah nenek Yan. Oh, kalau begitu Mama akan membawamu ke sana beberapa hari lagi. Oke. Ikut aku keluar. Untuk bertemu seseorang. Siapa? Orang tuaku. Untuk bertemu orang tuamu. Perempuan jalang itu sudah lama sekali tidak pulang. Xia Minglian ibu baptis Si Mengfu. Entah apa yang dia lakukan. Beraninya dia memotong sumber penghasilanku. Xia Jianhui, ayah angkat Mengfu. Kalau bukan, karena si brengsek Liu itu tertarik padanya. Aku sudah lama menjualnya. Apa gunanya bicara begitu sekarang? Cepat dan undang dia kembali. Kau masih ingin mengundangnya kembali. Kau mimpi. Jika aku tidak menerimanya dulu, dia tidak akan hidup sampai sekarang. Apa yang kau tahu? Apakah grup Xia saat ini masih sama seperti dulu? Biar ku bilang. Rantai modalnya hampir putus. Dan si Liu itu menolak untuk bertemu denganku. Jika kau ingin menjadi wanita kaya lagi, bujuk saja dia kembali dengan baik. Tak perlu dibujuk. Aku kembali. Syukurlah kau kembali. Xiaofu menderita di luar sana. Dan bahkan tidak terpikir untuk pulang. Kalian berdua harus mempertimbangkan untuk jadi aktor. Akting kalian jauh lebih baik daripada cowok-cowok ganteng itu. Xiaofu, lihat betapa kurusnya kau sekarang. Ya ampun. Ayah dan ibu sedih melihatmu seperti ini. Hentikan sandiwaramu. Aku hanya akan bertanya satu hal. Apakah aku anak kandungmu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau tidak mengakui kami sebagai orang tuamu sekarang. Atau kau pikir kau sudah naik ke tangga keluarga Yan dan tidak mengakui kami lagi? Hei, itu ayah. Anak ini telah menderita di luar. Hatinya berat. Wajar jika dia mengatakan beberapa hal yang tidak masuk akal. Jangan dimasukkan ke hati. Ini tes DNA. Hasil tidak terkait. Jika kau tidak ingin mengakui kami, maka keluarlah dari keluarga Xia. Laporan keuangan Xia Corporation. Ini adalah hutangmu selama bertahun-tahun. Hutang apa? Mencoba membodohiku dengan yang palsu. Kami tidak mengakui ini. Baiklah, kalau begitu akan kutunjukkan yang aslinya. Apa maumu? Kau berhutang 25 miliar. Nilai grup Xia, tepatnya 250 juta. Jika kau tidak bisa membayar, maka gunakan grup Xia sebagai jaminan. Dasar anak durhaka. Dasar perempuan jalang. Paman Bibi, tolong tenang. Jadi, tentang saranku tadi, pikirkanlah kalian berdua. Kalau mau akting hubungi aku. Kau penjilat keluar. Tuan Lim,
Tuan Liu, saya tahu saya salah. Saya buta. Saya tidak sopan kepada Nona Xia. Saya pantas mati. Saya benar-benar tidak tahu. Dia adalah kepala grup Mara. Awalnya, apa katamu? Xia Mengfu adalah kepala grup Mara. Ya. Kau juga tahu ini. Ketua grup Mara. Selalu misterius. Awalnya kupikir dia. Halo Tuan Liu. Bagaimana perkembangan kita dengan grup Mara? Berjalan lancar. Kami sedang membahas detail kontrak. Baiklah, aku mengerti. Aku akan pergi ke grup Mara dan melihat-lihat. Oke, kau bisa kembali sekarang. Baik, Tuan Liu. Heng, apa kau mau keluar dan bermain? Akan kubawa suster Ye untuk mengajakmu keluar, oke? Tidak. Tidak. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Xia, Tuan Liu ada di sini. Bawa Heng ke bawah. Jangan biarkan dia melihat Heng. Akhirnya bertemu dengan wakil presiden grup Mara. Senang bertemu denganmu. Tuan Liu, aku tidak ingat kau pernah bilang kalau kau ingin bertemu dengan kepala grup Mara. Benar kan? Proyek sebesar ini dan kau hanya mengirim seorang wakil presiden untuk berkoordinasi dengan kami. Bukankah itu sedikit tidak tulus? Direktur Liu, Anda salah paham. Saya sangat fokus pada proyek ini. Dari awal, kami benar-benar memiliki ketulusan sepenuhnya. Kenapa saya merasa ketua Anda selalu menghindari saya? Bagaimana mungkin? Direktur Liu, jika Anda ragu, saya bisa menjawab semuanya untuk Anda. Kalau begitu beritahu saya. Mengapa ketua perusahaan sebesar ini menghindari saya selama 5 tahun? Ketua yang Anda bicarakan adalah saya. Saya sungguh terkejut. Senang bertemu dengan Anda. Mohon bantuannya. Direktur Xia. Direktur Liu. Mulai saat ini, saya akan secara pribadi mengawasi proyek gabungan kita. Sebagai ketua grup Mara, saya yakin Direktur Xia juga harus bertanggung jawab secara pribadi kan. Demi proyek ini, kita harus bekerja sama dengan erat. Jika bukan, karena proyek ini yang melibatkan miliaran dolar, siapa yang mau bekerja sama dengan Anda? Karena Direktur Liu sangat menghargai proyek ini. Saya pasti akan memenuhinya. Saya sudah berkali-kali ke grup Mara dan jarang bertemu Direktur Xia. Kenapa tidak? Anda ajak saya berkeliling perusahaan. Tidak. Semua karyawan sedang bekerja sekarang. Tidak nyaman untuk tur. Baiklah, kalau begitu. Sepertinya, saya hanya bisa menunggu sampai Kak Xuan Chen. Saya merasa sangat tidak enak badan. Cepat datang padaku. Karena Direktur Xia merasa tidak nyaman hari ini. Mari kita lakukan di lain hari. Lagi pula, masih ada hari esok. Karena Direktur Liu ada urusan mendesak. Silakan urus urusan Anda. Saya tidak akan mengantar Anda. Putra Direktur Xia sangat lucu. Ya, sangat lucu. Mengapa kita belum pernah melihat suaminya? Anak itu. Anak Xia Mengfu. Ultraman datang. Aduh. Tunggu sebentar sayang, aku akan buka pintunya. Kenapa kau di sini? Pergilah. Pergi.
Jangan kira kau bisa membodohi kami hanya karena kami orang tuamu. Tidak mungkin soal kontrak, ku bilang. Anak siapa ini? Anak teman. Heng Heng, kembali ke kamarmu. Bawa dinosaurus kecilmu. Xia Mengfu, kau berani sekali. Apa yang kau katakan pada Direktur Liu? Kenapa dia menghentikan semua proyek antara Liu Corp dan Xia Corp? Mana aku tahu. Tanya Liu Xuanchen. Aku peringatkan kau. Secara hukum, kau masih putri kami. Jangan keterlaluan. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika kami kejam. Benarkah? Coba saja kalau berani. Dasar anak tidak tahu diuntung. Aku ibumu. Aduh, aku benar-benar harus memberimu pelajaran hari ini. Siapa yang berani? Tuan Liu, ada apa Anda kesini hari ini? Apakah Anda menyiratkan bahwa jika saya tidak datang, Anda akan menyakitinya? Tidak, tidak, tidak. Kami hanya bercanda dengan Xiaofu. Bercanda, kami akan segera pergi. Hari yang ramai sekali. Sudah kuperingatkan. Jika kau berani mengganggu Minku lagi, aku tidak akan seramah ini. Tunggu sebentar. Proyek-proyek itu, siapa yang menjanjikannya padamu? Cari siapapun yang melakukannya. Tuan Liu bukankah agak kasar? Datang tanpa pemberitahuan seperti ini. Tuan Yan, kau selalu selangkah di belakangku. Apa kau tidak agak ceroboh? Om Yan ajak aku main yuk. Oh, baiklah, kita main nanti ya. Tes kehamilan. Nah, kamu umur berapa? 4, bukannya 5. 5 tahun umur nominal. 4 tahun umur asli. Kamu suka yang ini? Kalau yang ini gimana? Ibu ini siapa? Ini ayahmu. Dia pergi jauh. Kamu mirip sekali dengan ayahku. Heng Heng, kamu ngomong apa sih? Ini anak saudaraku. Aku tantenya. Ngomong-ngomong, ada perlu apa Tuan Liu datang tiba-tiba? Ada hal penting. Saya hanya lewat dan ingin memberitahu kamu, kalau lusa, saya akan menjemputmu untuk rapat. Sini, nak. Dik. Di sini ada alamat dan nomor teleponku. Kalau terjadi sesuatu, kamu bisa datang cari saya, oke? Simpan baik-baik. Ini. Kalau begitu saya permisi dulu, dah. Saya permisi dulu. Rapat apa? Kamu masih berhubungan dengan dia? Tidak. Mara Group dan Liu Group punya proyek gabungan. Kami sedang membangun resor di selatan kota. Lusa kami akan ke balai kota untuk rapat. Aku dan Liu Xuanchen. Aku hanya bertanya iseng. Bukan apa-apa. Heng Heng, ayo kita main di luar.
Katakan padaku, kenapa kamu mengajakku keluar di cuaca sedingin ini? Jika Liu Zuanchen tahu tentang kita berdua tamat. Nona Bai, jika Tuan Liu tahu tentang apa yang terjadi waktu itu, apa maumu? Apa maumu? Kalian mau apa? Xia Group dan Liu Group sama-sama telah menghentikan produksi sepenuhnya. Xia Group adalah pekerjaan hidup kami. Ini tidak bisa berakhir begitu saja. Apa hubungannya denganku? Dasar Jalang tak tahu diuntung. Kalau bukan, karena kami membantumu waktu itu. Dengan kemampuanmu yang pas-pasan, kamu bisa saja membuat mereka bercerai. Masalah Xia Group harus kamu selesaikan. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku membocorkan semuanya. Jadi kamu berani mengancamku ya? Hah? Betapa lucunya. Kita hampir bangkrut. Apa yang tidak berani? Jangan memaksaku. Dasar Jalang. Baiklah kukatakan sekarang. Bagaimana dengan kami? Kita tidak perlu takut. Dengarkan aku hari ini. Kuberimu waktu 3 hari. Ayo sayang. 3 hari. Xia Mengfu, orang tuamu benar-benar berani mengancamku. Baiklah. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah jadi Nyonya Liu. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Tuan Liu, apa yang Anda lakukan, Tuan Xia? Tolong. Saya tidak mengerti maksud Anda. Saya ada janji dengan Tuan Pan untuk rapat jam 3 sore. Jam 3 sore. Lalu, kenapa Anda di sini pagi ini? Bukankah kita sudah sepakat untuk makan malam? Saya sudah memesan restoran mewah. Tolong. Oh iya, anakmu. Terakhir kali kamu bilang. Kak Xuanchen, tolong aku. Mereka menculikku. Kak Xuanchen cepat. Masuk ke mobil. Bos, ini tunanganmu kan? Dia lumayan cantik. Apa maumu? Bokat nih akhir-akhir ini. Saya punya kartu nih. Isinya pas 5 juta. Aku bisa menemanimu mengambilnya. Memilih yang lemah itu strategi yang bagus. Sayangnya aku tidak lemah. Telepon 120 kalau perlu pergi ke rumah sakit. Kalau perlu, pergi ke rumah sakit. Aku mau ke balai kota untuk rapat. Suster Fu. Apa kabar? Ayo kita antar kamu pulang lalu ke rumah sakit. Aku nggak mau pergi. Kalau begitu ayo kita pulang saja. Kenapa kamu tidak bawa pengawal hari ini? Nggak apa-apa. Aku juga nggak nyangka begini. Mengfu mempertaruhkan nyawanya lagi untukmu hari ini. Kak Xuanchen, perutku sakit. Sakit sekali. Ayo pergi. Ayo kita bawa kamu ke rumah sakit dulu. Kalau begitu aku akan tetap pada rencana utama. Apakah kalian berdua punya pertanyaan lain? Hubungi saya lagi kalau ada pertanyaan selanjutnya. Kukira kau sedang dalam perjalanan bisnis. Kenapa kamu kembali? Aku bergegas menyelesaikan pekerjaanku. Cuma mau kasih kejutan buat kamu. Bukankah Liu Zuanchen bilang dia akan menjemputmu di rumah? Di mana dia? Bertemu preman dalam perjalanan ke sini. Mereka melecehkan Bailey. Dia sangat peduli pada Bailey. Bagaimana dia bisa masih fokus pada pekerjaan? Selalu begini. 5 tahun lalu juga begini. Dan hari ini ceritanya sama saja. Brengsek ini.
Kamu nggak sungguh-sungguh. Kembali ke sini untuk dia kan? Apa kau pikir aku sebodoh itu? Jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Jadi, kau dapat izinnya? Dengan bantuan Direktur Liu. Tentu saja tidak masalah. Hari ini cuma formalitas. Kan tanda tanya. Jadi kau mengabaikanku lagi. Untuk jadi pahlawan. Baiklah. Karena kita sudah dapat izinnya. Ayo kita rayakan. Aku sudah memesan meja di Sui Hijau. Ayo Tuan Yan coba ini. Semuanya. Lama tidak bertemu. Terima kasih Koki Tian. Masakanmu tetap enak seperti biasa. Anda terlalu baik. Tian You Liang Koki utama di Sui Hijau. Saya harus memberikan yang terbaik untuk tamu terhormat. Nona Xia. Lama tidak bertemu. Apa? Tidak belajar masak lagi? Jadi kau akhirnya mendapatkan apa yang kau inginkan. Selamat. Semua kerja kerasmu terbayar. 3 tahun lamanya. Aku sangat menyesal. Dulu, aku berbohong padamu. Berbohong padaku. Aku benar-benar ingin belajar memasak. Tapi kau tidak menerima murid. Jadi aku harus mengarang cerita. Untuk menipumu agar mengajariku. Begitukah? Aku salah paham. Kalau begitu, selamat menikmati hidangannya semuanya. Terima kasih. Kapan kau belajar memasak? Kok aku nggak tahu? Belajar memasak. Itu untuk kesenanganku sendiri. Tidak perlu diumumkan ke seluruh dunia. Memang, memasak itu tentang menyenangkan diri sendiri, bukan orang lain. Sepertinya, Xie Xia setuju dengan Tuan Yan. Baiklah, baiklah. Ayo makan. Nggak setiap hari Direktur Liu mentraktir kita. Betul, ayo, ayo. Kudengar Xia Mengfu belajar memasak darimu. Kau tidak tahu? Ya. Awalnya, Nona Xia bahkan tidak bisa memegang pisau dengan benar. Aku tidak berencana mengajarinya. Tapi, Nona Xia datang kepadaku secara pribadi berkali-kali. Bilang kalau, kau suka masakan yang kubuat. Xia Mengfu bilang, kalau dia suka makanan di sini. Jadi dia ingin belajar darimu. Itu yang dia katakan waktu itu. Tapi kamu baru saja dengar. Apa masakan pertama yang dia pelajari? Oh, ikan mandarin tupai. Itu masakan yang membutuhkan keahlian pisau yang presisi dan kontrol panas. Tidak cocok untuk pemula. Aku bilang begitu padanya. Oh, waktu itu. Tangan Nona Xia penuh dengan luka. Karena aku bilang padanya, kalau di seluruh Jiangcheng, Sui Hijau membuat ikan mandarin tupai terbaik. Tidak heran setelah hari itu, dia tidak pernah masuk dapur lagi. Terima kasih Koki Tian. Kamu bisa pergi. Sama-sama. Tentang masalah yang kuminta kau selidiki. Bagaimana perkembangannya? Tuan Liu, kami menemukan rekaman pengawas dari hotel tempat ibumu menginap pada malam kejadian. Nona Xia yang masuk duluan. Sekitar pagi, dia keluar sebentar, dan tepat setelah itu, Nona Bailey masuk. Bailey. Mami, aku ingin ke PK ini. Oke. Kelas mana yang kamu suka? Kita akan pergi kemanapun yang kamu suka. Ayo, biar Om lihat. Yang mana? Om Yan Gendong. Oke, Heng Heng. Gendong. Kelas mana yang Heng Heng kita mau datangi? Kita akan pergi kemanapun yang kamu pilih. Baiklah, sebentar lagi Om dan Mami akan membawa Heng Heng melihat TK. Oke. Heng Heng pintar sekali. Baiklah, kalau begitu kita sudah punya gambaran umum. Bagaimana Heng Heng? Apakah kamu suka di sini? Aku suka. Oh, kalau begitu kita daftarkan kamu di sini ya. Jangan khawatir, kami akan merawat anak Anda dengan baik. Om, aku mau ke kamar mandi. Kamar mandinya di sana. Pergi sayang. Hati-hati. Kalian berdua, ayo kita urus prosedur pendaftarannya. Oke, silakan.
Para guru di TK kami, semuanya sangat berpengalaman. Banyak dari mereka yang baru pulang dari luar negeri. Dan mereka sangat sabar. Bahasa Inggris mereka juga sangat bagus. Ini pendidikan bilingual. Jadi Anda bisa tenang. Heng Heng sudah lama tidak kembali. Kau harus memeriksanya, jangan khawatir, di sini sangat aman. Kalau begitu aku pergi. Tuan Liu, anak kecil ini mencari Anda. Heng Heng, kamu boleh keluar sekarang. Oke. Heng Heng, kenapa kamu di sini? Perutku sakit. Sakit perut. Sakit di mana? Om antar ke rumah sakit ya. Di mana bibimu? Tuan Liu, kita ada janji dengan Mona Xia untuk melihat sebidang tanah itu. Rumah sakit dulu. Perutmu sakit di mana? Biar Om antar ke rumah sakit ya. Perutku sudah tidak sakit lagi. Aku mau pulang. Sudah tidak sakit lagi. Baiklah. Kalau begitu Om akan mengantarmu pulang. Kamu datang mencariku. Apakah bibimu tahu? Dasar bocah nakal. Kalau begitu Om antar kamu pulang ya. Oke. Ayo pergi. Ayo pulang. Bagaimana bisa seorang anak hilang begitu saja? Bukankah kau bilang di sini aman? Jangan khawatir, jangan khawatir. Mari kita periksa rekaman CCTV dan lihat. Halo. Ibu, macam apa kau ini? Anak itu bersamaku. Cepat ke sini. Baiklah, aku mengerti. Dia tidak kenapa-napa kan? Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu tak perlu khawatir. Anak itu tadi di gerbang TK dan tersesat. Dia menemukan jalan ke saya. Aku di bawah apartemenmu sekarang. Turunlah. Oke, aku segera ke sana. Heng Heng bersama Liu Xuanchen. Ayo pergi. Heng Heng. Xia Mengfu, apa hubunganmu dengannya? Bibi. Heng Heng, bilang pada paman. Jangan bohong. Kenapa kamu mencari paman? Apa kamu kangen paman? Lalu kenapa kamu kangen paman? Seru kah? Ayo pergi. Seru nggak? Seru apa nggak? Seru apa nggak? Ayo pergi. Asyik nggak? Mama. Heng Heng. Heng Heng. Sayang, kamu takut? Nggak takut. Paman dan aku sangat senang. Oke, datang. Kenapa lama sekali? Aku bahkan belum bertanya padamu, kenapa kamu bersama Heng Heng? Bukankah sudah kubilang, anak itu tersesat dan menemukan jalan ke saya? Karena Tuan Liu begitu. Kalau begitu ayo kembali ke balai kota untuk rapat. Anak itu hilang begitu lama dan kau tidak membawanya kembali. Yan Hua akan mengurusnya. Yan Hua, bawa Heng Heng pulang. Ayo pergi. Ibumu harus pergi bekerja. Jangan tinggalkan kami. Dadah. Ayo pergi. Bukankah kau bilang akan pergi rapat di pusat kota? Ayo pergi. Ngomong-ngomong, kau bilang Heng Heng keponakanmu. Dia tidak ada hubungannya denganmu. Kamulah, seharusnya kau menghubungi polisi saat menemukan anak hilang. Xia Mengfu, kau berani sekali.
Berapa banyak hal yang masih kau sembunyikan dariku? Tes kehamilan. Ada kabar terbaru? Bukankah mereka bilang Yan Hua sering ke klub malam? Kenapa kita belum mendengar apa-apa belakangan ini? Pria itu, dia dulu lumayan playboy, tapi belum ada gosip baru-baru ini. Dia jadi anak baik. Aku mengerti. Mama. Heng Heng. Xia Mengfu. Apa yang harus kulakukan denganmu? Heng Heng. Kenapa kamu kabur hari ini? Aku kangen paman itu. Kenapa kamu kangen paman itu? Karena dia mirip ayah. Ma, apa dia ayah? Apa Heng Heng ingin punya ayah? Aku juga sayang Mama. Heng Heng, maafkan aku. Mama minta maaf Heng Heng. Ada apa ini? Aku hanya turun ke bawah untuk membeli mainan. Heng Heng, lihat. Paman Yan. Lihat apa yang dibeli Paman Yan untukmu. Apa kau suka? Ya. Paman akan mengajakmu bermain besok. Oke. Heng Heng anak yang baik. Kita tidak akan mengajak Mama besok, oke? Sini peluk aku. Ini enak banget, kamu harus coba. Makanan restoran ini lumayan enak. Tapi kupikir, selama aku bersamamu, semuanya terasa lezat. Kalau begitu makanlah lagi, oke? Duduk. Silakan duduk. Ayo sayang. Lihat, kau membelikannya banyak mainan lagi. Selama Heng Heng bahagia, bukankah itu cukup? Aku benar-benar takut kau akan memanjakannya. Heng Heng. Om bisa manjain kamu kan? Tuan Yan, bunganya yang Anda pesan. Ini untukmu. Terima kasih. Ayo pergi ke tempat lain. Bukankah kita harus menyapa mereka? Tak perlu. Heng Heng, ayo pergi. Kita makan di restoran lain saja. Kalau begitu ayo pergi. Biar Mama yang pegang ini. Ayo Mama gandeng. Mama gandeng, ayo pergi. Ayo kita keluar. Saudari Mengfu dan Tuan Muda Yan, mereka benar-benar seperti keluarga bahagia. Jika kita menikah, bagaimana kita bisa terlihat seperti itu? Dulu, kau kehilangan anakmu. Aku berhutang padamu. Jadi aku akan menyetujui apapun yang ingin kau lakukan. Tapi, aku tak akan mendengarkan. Aku tak akan dengar. Kak Xuan Chen, aku suka kamu. Kau tahu aku selalu menyukaimu. Dan aku tak akan menyalahkanmu. Aku hanya meminta, biarkan aku menyukaimu, apa itu cukup? Kedua, kau tidak boleh terlalu lelah. Aku akan meminta sopir mengantarmu pulang. Bagaimana denganmu? Aku harus kembali ke perusahaan. Jangan pergi Kak Xuan Chen. Sang Lili itu, dia mantan pacar Yan Hua. Atur agar dia segera bertemu Yan Hua. Akta kelahiran Gao Heng. Bagaimana penyelidikannya? Kami menemukannya. Apa? Di akta kelahiran anak itu, ibunya adalah Xia Mengfu. Bagian ayahnya kosong. 5 tahun ini. 5 tahun. Baiklah, aku mengerti.
Mama, Mama. Heng Heng. Xiang Lili mantan pacar Yan Hua. Kak Hua, bukankah kita sepakat kau akan menemuiku semalam? Apa yang kau lakukan? Mang Fu, aku belum menghubunginya selama 7 atau 8 tahun. Dia, Xiang Lili, aku sudah punya pacar. Pacar? Tapi aku pernah jadi pacarmu. Tidak, aku sekarang juga pacarmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kita sudah putus. Pergi dari hadapanku. Tapi aku melahirkan anakmu. Apa yang kau bicarakan? Kau tidak percaya padaku. Kita bisa tes DNA. Xiang Lili, aku tak tahu kenapa kau di sini. Tapi aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya, Xiang Lili. Pergi dari hadapanku. Kau tahu apa yang bisa kulakukan? Pergi. Mang Fu, aku belum menghubunginya selama 7 atau 8 tahun. Aku tak tahu kenapa dia di sini. Aku percaya padamu. Tapi, bicaralah dulu dengannya. Aku akan kembali dulu. Heng Heng. Apa kau kangen Om? Om, kenapa Om di sini? Om datang untuk menemuimu. Lihat, Om bawakan sesuatu yang bagus untukmu. Kau mau? Kenapa? Bibi bilang, jangan terima hadiah dari orang lain. Tuan Liu, kenapa Anda di sini? Saya sedang mengurus bisnis di dekat sini. Saya datang untuk menemuimu. Baiklah, kalau begitu Tuan Liu, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Kami permisi dulu. Heng Heng ucapkan selamat tinggal pada Om. Selamat tinggal Heng Heng. Selamat tinggal. Kau tetap harus menerima hadiahnya. Tidak, terima kasih. Aku tidak bisa menerima hadiah tanpa alasan. Apa? Kau tidak mau menerima hadiahku? Dan kau tidak membiarkan putra kita menerima hadiahku? Apa yang kau bicarakan? Hubungan genetik antara ayah dan anak. Kau pikir kau bisa menyembunyikannya? Kamu, Kak Xuan Chen, kamu di mana? Aku perlu bicara sama kamu. Ini penting. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Dah, Heng Heng. Kak Xuan Chen, sini aku bawain makan siang. Cobain masakanku. Kamu telepon balik. Cuma buat ini. Oke, taruh di situ aja. Kalau nggak ada lagi kamu bisa balik. Aku masih ada kerjaan. Aku temenin kamu deh. Nggak usah makasih. Ada kamu di sini, malah bikin aku nggak konsen kerja. Ya udah deh, fokus aja sama kerjaanmu. Aku nggak ganggu lagi. Jangan lupa makan siangmu. Semangat ya. Xia Mengfu, ini semua salahmu. Gue bakal bikin lo lenyap. Nggak perlu Tuan Liu. Baiklah, silakan naik. Ada angin? Apa Nyonya Liu berkunjung kemari? Apa mau lo? Ngapain lo balik lagi ke sini? Apa? Ini Jian Cheng punya lo. Emang gue nggak boleh ke sini. Lo, trik murahan lo itu simpen aja buat orang lain. Sialan lo. Nyawa lo alat juga ya?
Udah berkali-kali dicoba. Masih hidup aja. Diatur. Maksud lo apa? Biar gue kasih tahu yang sebenarnya. Orang-orang itu. Gue yang nyuruh mereka semua. Liu Xuanchen. Gue nggak percaya. Kalaupun lo beneran berbuat jahat, gue nggak percaya lo berani ngaku. Apa sih yang nggak berani gue akuin? Orang-orang itu. Emang gue yang nyuruh. Hei, kenapa tadi matiin telepon? Gue kasih mereka duit banyak. Buat perkosa terus bunuh lo. Terus bikin lo lenyap dari dunia ini selamanya. Biar Xuanchang jadi milik gue. Bailey, kok lo tega banget sih? Tega? Gue tanya lagi nih. Ibunya, kenapa tiba-tiba pingsan? Bukannya serangan jantung. Makanya gue bilang lo bego. Serangan jantung. Orang sehat walafiat. Kok bisa tiba-tiba pingsan? Halo. Lo yang lakuin kan? Bener gue yang lakuin. Gue kasih obat ke ibunya. Dan gue juga kasih Liu Xuanchang obat perangsang. Ingat malam itu. Kalaupun gue kasih tahu emang lo, bisa apa? Di hati Xuanchen. Lo itu pembunuh. Ibunya. The film was translated Oh gitu? and narrated by M Media. Bailey. Xuanchen. Bukan gitu. Gak kayak yang kamu pikirin. Xuanchen. Tidak. Kamu udah tahu kan kejadiannya. Sisanya biar aku yang urus. Biar aku yang beresin. Tidak. Xuanchen. Xuanchen dengerin penjelasan aku. Masuk penjara. Atau jangan pernah balik ke Jiangcheng. Terserah lo. Xuanchen, kamu udah nggak mau aku lagi. Kamu lupa sama anak kita. Yang aku bilang, ke Xia Mengfu itu cuma buat mancing dia. Itu semua cuma bohongan. Nggak beneran. Aku cuma nggak mau Xia Mengfu ngerebut kamu dari aku. Kita nggak pernah tidur bareng. Mana mungkin ada anak. Bailey, lo pikir lo bisa lolos gitu aja? Ah, Xuanchen, aku cinta kamu. Aku rela. Aku lakuin semua ini buat kamu. Kenapa? Kenapa cuma Xia Mengfu yang ada di mata kamu? Kita hidup bersama. Kita belajar bersama. Kenapa? Kenapa semua orang menyukainya? Aku hanya bisa jadi peran pembantu untuknya. Mengapa? Mengapa dia bisa memiliki apa yang tidak bisa kumiliki? Terobsesi dan berhayal. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Tinggalkan Jiangcheng. Tolong, Heng Heng. Aku bukan orang jahat. Aku di sini untuk memberimu hadiah. Apa kau menginginkannya? Kenapa tidak? Ibu bilang tidak boleh menerima hadiah dari orang asing. Aku bukan orang asing. Aku ayah. Heng Heng. Heng Heng. Mulai sekarang, Zhou Liao menyeramkan ini. Dia punya niat buruk. Mengerti? Mengfu, ayo bicara. Heng Heng, tunggu ibu di mobil, oke? Ayo pergi, serang. Ayo pergi. Apa yang kau lakukan?
Mang Fu, dulu, aku melakukan banyak kesalahan. Aku membuatmu sangat menderita. Aku sudah mengirim Berli ke luar negeri. Jadi, dia melakukan banyak kesalahan. Dia hampir menghancurkanku. Dan kau hanya mengirimnya ke luar negeri, begitu saja. Liu Xuanchen, 5 tahun. Apa kau tahu bagaimana aku hidup selama 5 tahun ini? Maafkan aku. Mulai sekarang, aku tidak akan melakukan apapun yang menyakitimu. Demi anak kita. Mang Fu, ayo balikan. Liu Xuanchen, apa kau berhayal? Kita bukan lagi seperti dulu. Apalagi kembali ke masa lalu. Apa aku sangat menyakitimu? Tapi Heng Heng juga anakku. Heng Heng, kemari. Kemarilah. Ibu punya pertanyaan untukmu. Apa kau suka Paman Liu? Iya. Lalu bagaimana kalau membiarkan dia menjadi ayahmu? Dia sudah ayahku. Heng Heng kecil, apa kau merindukanku? The film Wah, was aku sangat merindukanmu. translated and narrated by Apa yang kau lakukan di sini? Aku sudah mengurus semuanya di perusahaan. Dan aku sudah membuat rencana dengan Heng Heng kecil kita untuk makan malam besar, benar? Ya, kalau begitu kau harus cepat pergi. Kenapa hanya aku? Apa kau tidak ikut? Pergilah. Lihat, aku sudah membuat rencana. Ayo pergi. Heng Heng, ibu ingin menanyakan sesuatu padamu. Apa kau suka Paman Liu? Atau Paman Yan? Tidak bisakah aku menyukai keduanya? Tidak bisa. Kau hanya bisa memilih satu. Kalau begitu Paman Liu. Lagi pula dia ayahku. Mengerti? Tuan Liu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku mengantar makanan. Tiramisu favoritmu. Terima kasih Tuan Liu karena mengingat. Apa yang dulu aku suka makan? Apa kau tidak tahu Tuan Liu? Bukankah Mang Fu tidak suka krim? Oh, aku lupa. Kalian berdua sudah bercerai selama 5 tahun. Wajar kalau kau tidak tahu. Sejak kapan? Kau mulai tidak menyukai krim. Aku selalu tidak menyukainya. Kukira, kau kira. Itu selalu asumsimu. Kau pikir aku suka tiramisu. Kau pikir aku suka memasak. Kau pikir tidak peduli seberapa larut kau pulang. Aku akan menunggumu. Kau pikir aku membunuh ibumu. Kau pikir aku akan mencintaimu selamanya. Tuan Liu, terserah kau saja. Aku paham. Liu Xuanchen, aku sudah lama berhenti mencintaimu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku ke sini untuk menemui Mang Fu. Mang Fu sudah lama pergi. Dia. Jam berapa? Dia biasanya pulang kerja. Liu Xuanchen, Mang Fu sudah lama melupakanmu. Dia takkan menyukaimu lagi. Kita masing-masing mengandalkan kemampuan sendiri, kompetisi yang adil. Terserah kau mau berpikir apa. Aku akan mendapatkan Sui Yiju. Makanan dari Mang Fu. Tuan Liu, kalau kau suka makanan Sui Yiju, kau bisa datang dan makan kapan saja. Kenapa repot-repot melakukannya sendiri? Dengan uang kuliah yang kukeluarkan untuk membawaku ke sini, aku bisa makan di sana beberapa kali. Aku, seorang teman, juga sangat menyukai makanan di sana. Aku ingin memasaknya sendiri untuknya. Apakah ini Nona Xia? Mang Fu. Karena aku suka tempat ini, kau jadi menyukainya juga. Kebiasaanmu belum berubah. Perasaanmu padaku juga takkan berubah. Benar. Biasanya dia memesan apa? Oh, ikan asam manis. Dia bisa membuatkan ikan asam manis untukku. Aku juga bisa.
Semua orang memujinya. 都对他赞不绝口。 Heng Heng, kau lapar? 妈妈 Ibu akan memesankanmu makanan. 喂， Halo, 帮我打包 tolong 一份 bungkuskan aku makan siang dari Sui Hiju. 不用了， Tak perlu, 已经到了。 sudah sampai. 来吧， Ayo, 尝一尝。 coba. 怎么样？ Bagaimana? 还是 selesai 有 biasanya. 好吃。 那 Tentu saja, 这是我 aku memasaknya sendiri untukmu. 你 Kau 做 yang 了 buat ini. 那当然 Tentu saja, 光 kau 凭 boleh 我 diam-diam 说 belajar. And Tapi aku narrated tidak. by M Media. 而且 Dan Koki Tian 秦大师 bilang, 可说了，我的 Aku lebih berbakat daripada kau. Ah, 怎么样？ bagaimana Heng Heng? Apakah masakan ayah enak? 好了， Lumayan, 我的 misi 外卖 bungkus 任务完成 makananku 了 selesai. 那我就 Kalau begitu aku kembali bekerja. Heng Heng, 爸爸 ayah akan menemuimu lagi beberapa hari lagi. 走了 Dah. Mara Group, 哎呦， Heng Heng. Biar Om lihat. Ini akhir pekan nak. Apa kau tidak mau keluar main? Aku sangat sibuk. 多忙啊！哎， Hei, apa maumu? 什么事儿啊？ Siapa yang mencarimu? Aku mencari Heng Heng. Kita sudah janji untuk keluar main hari ini. Begitukah? Oh, bukankah kau harus minta izin ibumu dulu? Ayo pergi, keluar dan main dengan Om. Ayo, biarkan ibumu berkutat di kantornya. Kita akan keluar main. Hei, jangan beri dia makanan tak sehat. Bukan urusanmu. Sampai jumpa. Hanya ini caranya. Heng Heng akan lebih menyukai Yathua kan? 苏菲松了一口气，奶奶说的果然。 Anak baik. 哎， Oh, 爸爸 ayah 给我 datang lagi untuk menemuimu. Ayo, 看看爸爸 lihat 给你 apa 带 yang 什么好 ayah 吃的 bawakan untukmu. Tada, favoritmu. 最喜欢吃的大鸡 Paha ayam besar. Kau mau memakannya? 刘总， Tuan 您 Liu, 不是大 bukankah 忙 kau 人 orang 吗 sibuk? 怎么天天 Kenapa 忙 kau 我 terus 呢 datang ke sini? 我是 Aku 在 kesini 看 untuk menemui anakku. 哎 Hei, 儿子 nah, 一会儿 setelah kita 爸爸 makan, 爸爸带你 ayah akan mengajakmu bermain oke. 你为 Kenapa 什么 kau tiba-tiba 突然让他 mengajaknya 出去玩 keluar? 啊 我是 Aku 他爸 ayahnya. 那我当然 Tentu 跟 saja 我 aku 比 ingin 人家赶 dekat dengan anakku. 第一 Pertama, 好好 Heng 吃 Heng 我 adalah anakku. 第二 Kedua, 你根 kau 本 tidak 就 punya 没有带 pengalaman 孩子的 dengan 经验 anak-anak. 那 Jadi, 银花 Tian Hua 怎么样 berpengalaman. Liu Xuanchen, 嗯能不能 bisakah 不 kau 要 berhenti 这么 bersikap 急 tak 啊 masuk akal? 这 Minggu 上 lalu 个 Yan 就是 Hua. 年画那这个 Jadi 是怎么 minggu 样 ini 的 giliranku. 哎 Nah. 儿子你想不想 Mau jalan-jalan sama ayah. 好 Heng 好 Heng, 上个周 minggu 我 lalu 们已 kita 经 sudah 跟妍 jalan-jalan 出 sama 去 Om 过 Yan. 了这个 Kita 周 di 我们 rumah 在家 saja 待 minggu 着 ini 好 oke. 不好我们 Kita 在 bisa 家 main di rumah. 可以吗 Boleh kan? Aku mau keluar main. 哎 Oh, 你看 lihat. 这是他儿子 Itu keinginan anak kita. 来 Ayo, 爸爸 ayah jendong, beri aku bukunya. 哎 Oh, 来 ayo, 我出去 kita 玩 main 玩 di luar yuk. 哎你 Jangan 不许 belikan 跟 dia 老板 makanan 认识 sampah. 啊 Oke, aku tahu. 我知道了啊你放心 Jangan khawatir. 走 Ayo pergi. 出去 Ayo 玩 kita 喽 main di luar. Silakan. 拜拜 Dadah. 好好 Heng Heng, 今天 kamu senang hari 玩 ini? 开不开心啊 Iya. Mang Fu, 你 masakan 觉得 yang 这 mana? 菜里面哪个 menurutmu paling enak? 这个 Dua ini. 这个 Dua masakan ini. Bukan kau yang masakkan. Aku yang masak. 怎么样 Jadi, 我的 masakanku 厨艺是不是 sudah membaik 特别大 banyak. 孟父 Mang Fu, 之前的 tentang 事 yang 情 terjadi sebelumnya. 确实是 Aku salah. 我不 Aku 是 tak mengharapkan maafmu. Tapi sekarang kita. 如今我们有 Dengan Heng Heng, tidakkah kau mau mempertimbangkan kembali? Kita. 我们重新 Kita bisa mulai lagi. Iya, 今天 membicarakan 说这些 ini hari ini. 确实 agak 是 mendadak. 但是 Tapi bagaimanapun 不管 juga, 怎么样我都会 aku akan menunggumu.
Heng Heng, ayah akan menjemputmu dari sekolah, oke? Dengan begitu anak-anak TK tidak akan mengganggumu lagi, oke? Liu Zuan, Pak Liu, kami akan pergi sekarang. Kalau begitu biar kuantar. Kalau begitu aku akan kembali. Jika terjadi sesuatu, hubungi saja aku. Aku sendirian. Saat melahirkan Heng Heng di negeri asing, dia adalah segalanya bagiku. Jika kau bisa memikul tanggung jawab sebagai seorang ayah, aku takkan melarangmu bertemu dengannya. Apakah kau menerimanya atau tidak? Heng Heng akan selalu menjadi anakku. Kenyataan bahwa aku ayahnya, tak seorang pun bisa mengubahnya. Kuharap kau sungguh-sungguh. Kalian berdua datang bersama? Tentu saja tidak. Lalu, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk menemui pacarku. Pak Liu, kau membawakan bunga untuk Meng Fu. Tidakkah kau takut Nona Bengu akan marah? Aku dan Meng Fu sudah lama menyelesaikan kesalahpahaman kami. Berhentilah mencoba mengacau. Cukup kalian berdua. Aku mendapatkannya. Apakah kau puas sekarang? Kau bisa pergi. Kalau begitu aku akan mengajak Heng Heng bermain. Aku akan mengajak Heng Heng bermain. Meng Fu, kau yang putuskan. Anakku sendiri. Aku sendiri yang akan membawanya. Jangan ada yang mengikutiku. Sayangku begitu penurut hari ini. Jadi kita akan membuat pengecualian. Mau es krim? Sayang, kemari. Sedikit lebih keras. Kalau begitu tunggu aku ya, ibu akan segera kembali. Anak baik. Kangen ayah. Ngapain kau di sini? Aku dan anak kita punya koneksi telepati. Kita sehati. Heng Heng, beritahu ibu. Apa kau diam-diam memakai ponsel ibu untuk menelpon? Heng Heng, kamu boleh cerita ke aku, tapi kamu nggak boleh diam-diam pakai telepon untuk menelpon. Oke? Ini cuma jepit rambut. Aku lihat cocok buat kamu, jadi aku beli. Terima kasih. Kamu lagi ngapain? Maaf, aku lancang. Kenapa kamu tiba-tiba kembali? Aku dulu diperlakukan sangat tidak adil. Tentu saja aku harus kembali dan mencari tahu kebenarannya. Aku butuh penutupan. Lalu bagaimana? Kamu menghilang dulu. Aku mencarimu selama 5 tahun penuh. Dari saat kamu menghilang, aku mulai mencari. Aku bisa dibilang mencari ke seluruh Jiangcheng. Semuanya jungkir balik. Maafkan aku. Kau pikir aku masih orang yang sama dari 5 tahun lalu, yang sepenuh hati ingin kau percayai. Xia Menfu itu, Meng Fu. Maafkan aku, dan baik dulu maupun sekarang, atau bahkan di masa depan, aku akan selalu mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Jadi, angkat teleponnya dulu. Ada apa? Apa? Ada apa? Ada masalah di perusahaan. Kamu ajak Heng Heng main dulu. Aku akan pergi menanganinya. Bagaimana bisa ada masalah dengan arus kas? Dan para pekerjanya mogok. Apa yang sebenarnya terjadi? Lebih dari itu, para pemegang saham juga sangat tidak senang. Sepertinya ada seseorang yang bermain di belakang layar. Cari tahu untukku. Siapa yang mengincar Liu Corporation? Kita sepakat bahwa Liu Corporation akan menjadi milik kita. Kamu tiba-tiba menghilang. Gu Mingye, adik laki-laki Liu Xuanchen. Kemana saja kau selama ini? Jangan cemas.
Bukankah Liu Xuanchen bekerja sama dengan Xia Mengfu dalam mengembangkan resor itu? Kru konstruksi itu. Aku yang mengaturnya. Dan para pemegang saham itu. Aku tidak berdiam diri. Jika perempuan jalang Xia Mengfu itu tidak kembali, aku akan menjadi Nyonya Liu. Liu Corporation. Akan ku genggam. Perempuan jalang Xia Mengfu itu. Akan ku buat dia membayar. Sesuai keinginanmu. Kita mengadakan rapat pemegang saham hari ini. CEO Liu, saya kira Anda tahu tentang masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Wang Liang pemegang saham perusahaan, bukankah seharusnya Anda memberi kami penjelasan? Ya CEO Liu, kami pantas tahu tentang status operasional perusahaan, situasi terkini yang dihadapi perusahaan. Akan saya atasi dan selesaikan. Saya minta semuanya tetap tenang. Menyelesaikan masalah itu, bagus. Tapi harus ada jangka waktunya. Apa yang mungkin semenit bagi Anda? Bagi kami, setiap hari adalah kerugian yang sangat besar. Besok, saya akan memberi Anda semua jawaban. Rapat selesai. Kami tidak pernah menahan pembayaran proyek. Juga tidak ada insiden keselamatan. Apa tuntutan para pekerja? Klaim mereka agak tidak masuk akal. Mereka bilang, mereka masing-masing menuntut sebuah rumah. Bagaimana mungkin? Baiklah, mari kita ganti kru konstruksi. CL Liu, saat ini tidak ada kru yang mampu menyelesaikan proyek konstruksi secara mandiri. Kalau begitu cari beberapa dan minta mereka bekerja sama. Dengan begitu, mereka tidak memiliki kualifikasi konstruksi. Bagaimana mungkin? Arus kas kita baik-baik saja. Beritahu media, tidak ada pertanyaan lanjutan. Tuan Pan, bolehkah saya meminjam kru konstruksi Anda untuk beberapa hari? Segala kerugian yang terjadi selama periode ini. Begitukah? Baiklah. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda, Tuan Pan. Ayah, ada apa? Ayah baik-baik saja. Cuma kurang tidur tadi malam. Ayo ayah ajak main ya. Baik. Tuan Liu, bukankah Anda bilang akan memberi saya jawaban hari ini? Masalahnya masih belum terpecahkan. Tahukah Anda? Hanya dalam 1 hari, uang saya menyusut 1/10. Jika Tuan Liu masih belum bisa menyelesaikan masalah ini, menurut peraturan perusahaan, kami berhak untuk memilih kembali ketua. Tolong beri saya sedikit waktu lagi atas kerugian yang ditimbulkan kepada semua orang selama ini. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda semua. Kompensasi? Bagaimana Anda akan memberikan kompensasi? Semua orang tahu bahwa arus kas perusahaan sudah bermasalah. Baiklah, kami akan memberi Anda 2 hari lagi. Jika masalahnya tidak terpecahkan, maka tolong mundurlah sebagai ketua sendiri. Ayah, ada apa? Ayah baik-baik saja. Cuma agak lelah akhir-akhir ini. Kalau begitu ayah antar ke ibu. Baik. Baiklah, ayo kita pergi. Menemui ibu. Kita pulang. Kenapa kau terlihat begitu letih? Apakah kamu telah melakukan kerja keras? Sayang, kembali ke kamarmu dulu.
Ada masalah di perusahaan. Aku bisa menyelesaikannya. Jika kau bisa menyelesaikannya, apakah akan seperti ini sekarang? Apa sebenarnya yang terjadi? Para pekerja konstruksi tiba-tiba mogok kerja, dan aku tidak dapat menemukan tim konstruksi yang cocok untuk saat ini. Arus kas perusahaan juga mengalami beberapa masalah. Seserius ini, kenapa kau tidak memberitahuku lebih cepat? Keluarga Yanhua bergerak di bisnis konstruksi. Keluarganya pasti punya pekerja konstruksi. Yanhua, dia bersedia membantuku. Aku akan menghubunginya. Kau pulanglah cepat dan bersihkan dirimu. Ada apa kau begitu ingin bertemu denganku? Sesuatu terjadi pada perusahaan Liu Zuanchen. Tahukah kau? Mustahil. Bukankah Liu selalu baik-baik saja? Dia begitu sombong. Sudah waktunya sesuatu terjadi padanya. Para pekerja di lokasi konstruksi tiba-tiba membuat masalah dan dia tidak dapat menemukan pekerja konstruksi apapun untuk saat ini. Maksudmu, kau ingin aku membantunya? Tidak mungkin sama sekali tidak. Bagaimanapun dia ayah Heng Heng. Kesalahpahaman di antara kita telah diselesaikan dan Heng Heng sangat menyukainya. Kau memilihnya. Lalu aku ini apa? Kau baru kembali berapa lama? Aku telah bersamamu selama bertahun-tahun, dan kau benar-benar memilihnya. Maafkan aku. Kau tidak perlu meminta maaf padaku. Di matamu, kita hanya teman biasa. Dan kau belum memberiku janji apapun. Aku minta maaf. Tentang Liu Zuanchen, aku bisa membantu. Tapi aku punya satu syarat. Apa syaratmu? Sebutkan saja, aku bisa menyetujuinya atas namanya. Bantu aku mengatur pertemuan dengannya. Aku ingin berbicara dengannya sendirian. Baiklah. Liu Zuanchen. Satu langkah salah. Dan setiap langkah salah, benih yang ditabur saat itu menghasilkan buah pahit hari ini. 500 juta. Mang Fu, bisakah kau benar-benar memobilisasi modal cair sebanyak ini? Tidakkah para pemegang saham perusahaan akan keberatan? Hanya 500 juta dan Mara Grove sepenuhnya milikku. Tidak ada yang berani keberatan. Lagi pula, 500 juta ini akan diformalkan dengan kontrak, dengan bunga. Terima kasih. Kontrak konstruksi. Tanda tangani. Grup Yan. Kau bersedia meminjamkan tim konstruksi terbaik Grup Yan kepadaku. Jangan terlalu dramatis. Jika bukan karena Mang Fu, aku... Ingat apa yang kau katakan hari itu? Tentu saja. Apa yang kalian berdua bicarakan di belakangku? Urus saja urusanmu sendiri. Liu Zuanchen ini, dia sudah kehabisan akal. Posisi ketua ini seharusnya sudah lama dia serahkan. Keluarga Liu telah memegang kursi ketua terlalu lama. Sudah waktunya mereka turun. Mengenai proyek ini, sepertinya Tuan Liu tahu. Sudah waktunya untuk turun tahta hari ini. Tuan Liu, waktu yang kita sepakati sudah habis. Masalah perusahaan masih belum terselesaikan. Sepertinya era keluarga Liu di grup Liu sudah berakhir. Siapa bilang aku tidak bisa menyelesaikannya? Silakan duduk. Izinkan saya memperkenalkan semua orang. Ini adalah ketua grup Mara, Tuan Xia. Kita baru saja menandatangani perjanjian dengan grup Mara. 500 juta telah ditransfer ke rekening. Ini Tuan Yan dari grup Yan. Kalian semua kenal dia kan? Tim konstruksi grup Yan telah mengambil alih lokasi konstruksi kita. Jangan kira kita tidak tahu tentang perseteruanmu dengan Tuan Yan. Mengapa grup Yan membantumu? Apa kau tahu? Memasukkan kontrak adalah kejahatan serius. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tidakkah kau lihat aku sudah di sini? Dan mata siapa yang melihat kami berseteru? Tuan Liu, hanya karena kau enggan melepaskan kursi ketua, bukan berarti kau bisa melakukan sesuatu yang ilegal. Tuan-tuan, kata-kata tidak ada artinya. Dokumennya semua ada di sini. Ini mustahil. Ini tidak mungkin. Tuan Liu, dia yang memaksaku melakukan semuanya sebelumnya. Mohon bermurah hatilah dan jangan dendam padaku. Mau cuci tangan ya?
Jangan lupa, kaulah yang menghasut. Tim konstruksi untuk membuat masalah. Masalah rantai modal. Tapi kau menghubungi bank. Kau yang memanipulasinya. Bagaimana dengan pemegang saham kecil lainnya? Kau menghubungi mereka semua kan? Kalian berdua. Kalian sangat ingin aku mundur ya? Kenapa tidak? Kalian ambil kursi ini. Tidak. Kami hanya bercanda. Semua orang tahu, posisi ketua ini hanya paling cocok untukmu. Baiklah, kalau begitu aku akan dengan berat hati melanjutkan menjadi ketua. Ayo, mari kita bicara tentang Bailey dan kesepakatan yang kau buat. Apa aku benar-benar perlu menjelaskannya padamu? Karena kau sudah tahu. Maka aku akan menceritakan semuanya padamu. Kau gila. Liu Xuanchen bilang, kau tidak diizinkan kembali ke Jiangcheng. Dia tidak akan membiarkanku kembali. Jadi aku tidak bisa kembali. Dia pikir dia siapa? Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Melihat grup Liu berkembang. Melihat kedua sejoli itu mesra-mesraan. Itu membuatku kesal. Mereka melakukan ini padaku. Aku akan membuat mereka membayar. Kalau kau mau gila-gila sendiri saja. Grup Liu menghasilkan banyak uang sekarang. Dividen 1 bulan, cukup bagiku untuk dihabiskan selama beberapa kehidupan. Pergi dan gila sendiri sana. Gue nggak ada masalah sama duit. Duit. Nggak mau lebih jauh lagi? Gue bisa apa? Dan apa yang bisa gue dapat? Lo cuma perlu tekan Liu Xuanchen di rapat pemegang saham. Tekan Liu Xuanchen. Soal imbalannya. Gimana kalau 10% saham? Kerjasama yang menyenangkan. Keserakahan bakal jadi kehancuran lo. Gue akuin. Gue serakah. Gue kalah, ya udah. Tapi gue cuma nggak ngerti. Semua orang di Jiangcheng tahu. Tuan Muda Yan sama Xie Liu selalu berseteru. Tuan Muda Yan, kenapa lo mau bantu? Apa? Datang buat ngetawain gue. Gue nunggu 5 tahun. Xia Mengfu tetap milih elo. Apa gue pantas ngetawain elo? Semua orang tahu gue suka dia. Demi dia gue memperbaiki diri. Gue hidup kayak biksu. Tapi dia tetap milih elo. Sebenarnya gue udah lama tahu. Gak ada masa depan buat gue sama dia. Tapi gue gak terima. Lagian gue ayahnya Heng. Dan gue, udah jangan diterusin. Cuma, karena lo ayahnya Heng. Gue udah kalah. Dan juga, gimana sih cara lo ngurus perusahaan? Bukankah tim konstruksinya lo yang urus sendiri? Kemungkinan besar. Itu Bailey. Liu Xuanchen, gue bisa bantu lo, tapi gue punya satu syarat. Gue nggak bakal kasih Mengfu ke lo. Mikir apa lo? Syarat gue, seumur hidup lo nggak boleh lagi ngelakuin hal kayak yang terjadi sama Mengfu. Tanda tangan. Jangan bilang gue nggak ngasih jalan keluar. Duit ini cukup buat lo hidup enak seumur hidup. Baiklah. Terima kasih Tuan Liu. Atas kemurahan hatimu, kalian berdua. Takdir akan mempertemukan kita lagi. Sampai jumpa.